Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, gitu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya siapa yang hadir pada hari ini. Syarifah Apriyanti Hadir. Kulfatun Nailah Hadir. hadir. Erni Kurniati Hadir. Diah Ayu Suharnani, Hadir, Bu. Rifa Fauzia, Hadir. hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang tahu kita akan membahas apa hari ini? Makanan dan minuman halal, Bu. Tahu ya Mbak Sarifah? Oke, bagus. Berarti udah belajar ya Mbak Sarifah ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, benar sekali kata Mbak Sarifah. Kita akan belajar mengenai makanan dan minuman halal. Yaitu kita akan membahas Quran Surat An-Nahl ayat 114. Di sini sudah Ibu tuliskan ya ayatnya sama artinya. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Coba salah satu dari kalian ada yang bersedia untuk membacakan? Ya, Bu. Oh, baik Mbak Erni silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi yang kuntum iyyahu ta'budun. Baik, terima kasih. Jadi ini ya lafalnya. Terus untuk maknanya, artinya di sini sudah Ibu tuliskan. Coba Mbak Ulfa dibacakan. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Ya, jadi artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini ya. Quran Surat An-Nahl 114. Kita lanjutkan ya. Kita akan membahas tentang hukum tajwid dari ayat yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kita ulas bersama-sama aja ya sambil mereview materi tajwid yang sudah anak-anak pelajari. Oke, yang pertama fakulu. Ini termasuk hukum bacaan apa? Matofi'i. Matofi'i. Kenapa disebut dengan matofi'i? Karena domah bertemu dengan wawu sukun. Oke, betul. Yang kedua, mimma. Ini termasuk hukum bacaan apa? Huna. Huna. Kenapa bisa dikatakan huna? Mim bertasdid. Mim bertasdid ya.
Yang ketiga, thayyiban washkuru. Nah, ini termasuk ke dalam bacaan hukum tajwid apa? Idgham biguna. Idgham biguna. Kenapa disebut idgham biguna? Karena tanwin bertemu dengan wawu. Tanwin bertemu dengan wawu disebut idgham biguna. Yang keempat, nikmatallahi. Ini masuk ke dalam hukum bacaan apa? Lam jalalah tafkhim. Lam jalalah tafkhim. Kenapa bisa disebut lam jalalah tafkhim? Karena fathah bertemu dengan lafal Allah. Ya, tepat sekali karena fathah bertemu dengan lafaz Allah. Yang kelima, in kuntum. Ini termasuk ke dalam bacaan Ikhfa. Kenapa disebut ikhfa? Sukun bertemu dengan kaf. Ya. Terus yang kuntum iyahu, yang in kuntum iyahu ini termasuk hukum bacaan Idhar safawi. idhar safawi. Kenapa disebut dengan idhar safawi? Mim sukun bertemu hamzah. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Ya. Yang terakhir, tak buduna. Ini masuk ke dalam hukum bacaan Mat arid lisukun. mat arid lisukun. Kenapa disebut mat arid lisukun? Karena matobi'i bertemu dengan wakof. Tapi bertemu dengan wakof. Biasanya ini ada di akhir ayat. ayat. Oke, alhamdulillah ya. Berarti hukum pelajaran hukum tajwid itu terekam hebat di memori anak-anak semua. Nah, setelah itu karena kita udah belajar tajwid, ya, kita lanjut ke poin-poin penting yang ada di Quran Surat An-Nahl ayat 114 ya. Yang pertama yang perlu kita pahami dan kita resapi dari Quran itu bahwasanya makanan yang kita makan itu harus halal. Halal itu seperti apa sih definisi halal? Yang baik, yang tidak dilarang oleh agama. Ya, tepat sekali. Jadi makanan yang harus kita makan sebagai seorang muslim ya, itu kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar perbuatan dan amal kita juga diterima oleh Allah ya. Terus yang kedua, makanan itu baik. Di sini tadi ada kata halalan thayyiban. Thayyib itu maknanya baik ya. Jadi baik ini makanan yang diterima. Jadi kita menerima makanan dengan baik itu, yang halal, yang baik kita terima itu. Terus thayyib. Thayyib ini kan baik tadi ya. Jadi ukuran dari kebiasaan kita sendiri-sendiri atau masyarakat kita. Ya, poin penting yang selanjutnya ini kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi tadi kan di akhir ayat ya ada wasykurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah ketika dan kita hanya menyembah pada Allah gitu ya. Oke, karena pembahasan ini sudah selesai, Ibu akan meminta satu siswa untuk maju ke depan. Di sini Ibu sudah menyiapkan potongan ayat. Ya, Ibu akan meminta salah satu dari kalian maju untuk menyusun potongan-potongan ayat yang sudah Ibu siapkan. Ya, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Sarifah maju. Bisa langsung disusun ya, cara tepat.
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Oh ya. Gimana teman-teman? Ada kesalahan nggak Mbak Sarifah ini tadi? Tidak, Bu. Tidak ya? Tepat ya? Betul. Oke, terima kasih Mbak Sarifah. Oke, jadi kita akan mereview tadi yang sudah kita pelajari. Itu terdapat beberapa poin penting dan poin-poin yang harus kita amalkan dan juga kita ingat selalu bahwasanya kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Kita perlu menghindari makanan-makanan yang haram ataupun yang kurang jelas halal haramnya. Jadi kita meyakini itu dan harus mengamalkan itu. Maka makanlah makanan yang halal dan baik saja itu. Kalau yang agak samar-samar kita tinggalkan gitu aja ya. Terus sama poin kebersyukuran tadi yang di akhir ayat itu kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama tadi nikmat makanan yang kita dapatkan itu ya, rezeki makanan itu. Dan kita juga harus memilih agar menjaga diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena apa yang kita makan itulah yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita itu. Amalan-amalan kita nantinya jadi baik karena apa yang masuk ke dalam diri kita baik gitu kan ya. Jadi itu harus kita ingat selalu dan jangan lupa untuk mengulang kembali pelajaran yang tadi ya. Tadi kita udah menghafalkan, terus juga kita juga sudah membahas tentang hukum tajwid dari ayat tersebut. Itu nanti dipelajari kembali di rumah, jangan dilupakan dan tetap diamalkan ya. Karena waktu sudah hampir habis dan mau pergantian jam, maka ibu cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Ibu mohon maaf kalau tadi dalam penyampaian ada salah kata, salah penyampaian. Mungkin cukup ya, kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil